Shalom teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dan kita semua dalam keadaan sehat dan terus ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ya teman-teman, dalam video kali ini kita akan menyaksikan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa yang terjadi di negara Iran, bahwa orang-orang Iran banyak yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan mari kita sama-sama saksikan cuplikan video berikut ini. Saya berharap teman-teman bisa nonton sampai selesai, disimak sampai selesai, agar teman-teman juga diberkati lewat video yang teman-teman akan nonton. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Membuat kita percaya bahwa di Iran sebenarnya pelan-pelan menjadi basis Kristen. Penasaran? Mari kita mendengarkan beritanya. Kini, sebuah revolusi yang menarik sedang berlangsung di beberapa bagian Iran, sebuah revolusi Yesus. Banyak Muslim, terutama di Iran, telah memutuskan untuk meninggalkan Islam dan mengikuti Kristus. Bayangkan sebuah negara yang kaya akan tradisi berabad-abad mulai mengalami perubahan drastis. Gereja-gereja kini dipenuhi jemaah, sementara masjid-masjid semakin sepi. Inilah yang sedang terjadi di Republik Islam Iran, sebuah pergeseran pola pikir yang memunculkan banyak pertanyaan. Jawabannya begitu mengejutkan, dan Anda pasti ingin mengetahui cerita selengkapnya. Lebih dari 1 juta Muslim di Iran telah membuat keputusan luar biasa untuk berpindah agama menjadi Kristen. Apakah lonjakan kepercayaan Kristen ini menandai awal dari akhir bagi Islam radikal? Mari kita telusuri lebih dalam. Ketika banyak orang memikirkan Iran, kekristenan bukanlah agama yang biasanya muncul dalam pikiran. Sebagai negara Muslim Syiah terbesar di dunia, Iran memiliki akar yang kuat dalam tradisi Islam dan dikenal karena penegakan prinsip-prinsip agama yang ketat. Namun di balik permukaan ini, transformasi mendalam dan tak terduga sedang berlangsung, lonjakan perpindahan agama dari Islam ke Kristen. Gerakan ini tidak hanya mengubah lanskap keagamaan negara, tetapi juga menantang fondasi agama itu sendiri. Rezim teokratis Republik Islam Iran dibangun di atas prinsip-prinsip Islam Syiah, dan selama beberapa dekade, pemerintah telah mengontrol ketat ekspresi keagamaan, seringkali menghukum para penentang secara keras. Polisi moral yang terkenal pun kembali mendapat sorotan internasional setelah dugaan penembakan terhadap seorang wanita yang melanggar hukum hijab wajib. Insiden-insiden seperti ini mencerminkan tindakan tegas dan seringkali menindas yang digunakan untuk mempertahankan kesesuaian keagamaan. Meski demikian, tanda-tanda ketidakpuasan semakin terlihat. Sekitar 50.000 dari 75.000 masjid di Iran dilaporkan telah ditutup akibat menurunnya jumlah jemaah. Ulama senior Iran, M. Muhammad Abul Qasim, mengaitkan hal tersebut dengan penurunan signifikan dalam jumlah jemaah, menunjukkan adanya krisis iman yang lebih luas di kalangan masyarakat Iran. Tren ini sejalan dengan laporan bahwa sekitar 1 juta Muslim di Iran telah memeluk agama Kristen. Ini bukan sekedar statistik. Anomali ini menggambarkan pergeseran budaya dan spiritual yang mendalam. Motivasi di balik gerakan ini sangat terkait dengan perjuangan politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh Iran. Bagi banyak orang, kekristenan menawarkan kontras tajam dengan sifat otoriter dan menghukum rezim Islam. Kekristenan menyampaikan pesan harapan, cinta, pengampunan, dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Prinsip-prinsip ini sangat beresonansi dengan mereka yang frustrasi akibat penindasan selama bertahun-tahun. Todd Nettleton dari Voice of the Martyrs menyoroti bahwa Iran menghadapi salah satu tingkat kecanduan narkoba tertinggi di dunia, korupsi yang meluas, dan lebih dari setengah populasi yang hidup dalam kemiskinan. Bagi semakin banyak Irania, kegagalan sistemik ini telah mengikis daya tarik Islam sebagaimana diterapkan di negara tersebut. Kesulitan ekonomi telah menjadi pendorong utama ketidakpuasan. Ekonomi Iran menderita akibat sanksi internasional, salah urus, dan korupsi. Kemiskinan yang ditimbulkan telah
membuat banyak Irania mempertanyakan janji-janji teokrasi Islam. Sebuah survei dari Gan Institute yang berbasis di Belanda menemukan bahwa 80% Irania menginginkan pemerintahan demokratis, menolak bentuk Republik Islam saat ini. Kekecewaan terhadap ideologi politik Islam ini telah menciptakan lahan subur untuk eksplorasi spiritual alternatif. Dalam konteks ini, kekristenan disandarkan bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sarana pembebasan, baik secara spiritual maupun sosial. Janji akan demokrasi dan hak asasi manusia yang sering diasosiasikan dengan negara mayoritas Kristen menarik bagi mereka yang mendambakan kebebasan dan kesetaraan. Minat yang berkembang terhadap kekristenan ini sejalan dengan seruan reformasi yang lebih luas, menunjukkan bahwa agama menjadi titik fokus perlawanan terhadap rezim yang ada. Tidak mengherankan jika kepemimpinan Islam di Iran merespons dengan keras kebangkitan kekristenan. Konversi dari Islam dilarang dan para murtad sering menghadapi hukuman berat, termasuk penjara dan bahkan eksekusi. Upaya pemerintah untuk menekan kekristenan adalah bagian dari strategi lebih luas untuk mempertahankan kendali atas penduduknya. Terlepas dari upaya itu, gereja-gereja bawah tanah dan platform digital telah menjadi pusat ibadah dan pendidikan Kristen, memungkinkan gerakan ini untuk tumbuh meskipun ada risiko yang terlibat. Todd Nettleton menjelaskan bahwa pertumbuhan ini bukan sekedar tentang ketidakpuasan terhadap Islam, tetapi juga tentang daya tarik unik kekristenan. Para mualaf sering menyebutkan penekanan agama pada kasih sayang dan pengampunan sebagai faktor kunci dalam keputusan mereka. Bagi banyak orang, gagasan tentang hubungan pribadi dengan Tuhan memberikan rasa harapan dan keberdayaan yang tidak mereka temukan dalam pengalaman keagamaan sebelumnya. Di dunia di mana banyak orang merasa dikhianati oleh mereka yang berkuasa dan ditindas oleh ketidakadilan sistemik, ajaran Yesus muncul sebagai pesan harapan dan belas kasih. Kata-kata dalam Matius 11 ayat 28-30 berbicara langsung ke hati mereka yang sedang berjuang. Datanglah kepadaku semua yang lelah dan berbeban berat, dan aku akan memberi kamu istirahat. Pikulah kuku dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka kamu akan mendapat ketenangan jiwamu, karena kuku mudah dan bebanku ringan. Kata-kata ini bukan hanya sebagai penghiburan, melainkan janji perdamaian dan kelegaan yang berani bagi mereka yang telah lama mengalami penderitaan. Bagi banyak orang Iran, kata-kata ini menawarkan apa yang selama ini mereka cari, rasa kebebasan dan penghiburan dalam sistem yang tampaknya telah meninggalkan mereka. Di Iran, di mana penindasan dan kesulitan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, kekristenan menjadi lebih dari sekedar agama. Bagi banyak orang, ia menjadi simbol kebebasan pribadi dan cara untuk menantang rezim yang mengikat agama dan politik secara erat. Bagi mereka yang merasa terjebak oleh janji-janji kosong teokrasi Islam, berpaling kepada Yesus seperti menemukan jalan untuk bernafas kembali. Ini bukan hanya masalah kepercayaan spiritual, ini merupakan tindakan pemberontakan yang sangat pribadi. Pemerintah Iran telah membangun kekuasaannya berdasarkan interpretasi Islam yang ketat dan berpindah agama ke Kristen menantang fondasi tersebut. Memilih Kristen di Iran bukan hanya tentang iman, tetapi juga tentang pernyataan penolakan terhadap sistem yang telah mengecewakan mereka selama beberapa dekade. Rakyat Iran telah menghadapi berbagai tantangan, kemiskinan yang meluas, korupsi pemerintah, dan salah satu tingkat kecanduan narkoba tertinggi di dunia. Kenyataan ini telah menghancurkan kepercayaan mereka pada sistem yang menjanjikan keadilan dan martabat melalui Islam. Sebaliknya, kekristenan menawarkan sesuatu yang sangat berbeda. Pesannya tentang kasih, pengampunan, dan harapan terasa seperti penawar dalam kekerasan kehidupan sehari-hari. Gagasan tentang hubungan pribadi dengan Tuhan yang dibangun atas dasar belas kasih alih-alih kendali telah menarik ribuan orang untuk menjelajahi iman yang terasa lebih manusiawi dan mudah diakses. Tentu saja gerakan ini tidak luput dari perhatian. Pemerintah Iran melihat pertumbuhan kekristenan sebagai ancaman serius, bukan hanya terhadap otoritas agama mereka, tetapi juga terhadap seluruh sistem politik yang ada. Respons rezim adalah dengan menindak tegas. Gereja-gereja bawah tanah digerebek, orang-orang yang berpindah agama menjadi Kristen ditangkap, dan ekspresi iman di depan umum dimonitor secara ketat. Ketakutan pemerintah sangat jelas. Jika orang-orang menemukan harapan dan makna di luar versi negara tentang Islam, ini dapat melemahkan kendali mereka.
Namun meskipun ada risiko, gerakan ini terus berkembang. Banyak mualaf mengandalkan platform digital dan pertemuan rahasia untuk mempraktikkan iman mereka dan saling mendukung. Ini adalah revolusi yang tenang namun penuh tekad, dan upaya pemerintah untuk menghentikannya hanya menyoroti ketahanan mereka yang terlibat. Di seluruh Iran, mualaf Kristen baru dengan hati-hati berbagi pengalaman transformasi hidup mereka dengan teman dan orang terkasih sambil menavigasi realitas berbahaya dari iman baru mereka. Ruang aman bagi pencari spiritual seperti gereja rumah tersembunyi dan kelompok studi Alkitab yang cermat menawarkan perlindungan meskipun tetap berada di bawah ancaman konstan. Pertemuan kecil ini seringkali terdiri dari tidak lebih dari 10 hingga 15 orang percaya, berlangsung di lokasi yang tidak mencolok seperti apartemen sederhana atau rumah yang biasa saja. Saat peserta terakhir tiba dan pintu dikunci, gelombang kelegaan menyelimuti kelompok tersebut dan mereka merangkul keamanan komunitas mereka, betapapun singkatnya. Namun, rasa damai yang rapuh ini seringkali hancur ketika pihak berwenang menggerebek pertemuan tersebut dengan ketelitian operasi militer. Para pemimpin yang dianggap kunci dalam jaringan bawah tanah ini menjadi target untuk hukuman berat. Mereka diambil tanpa peringatan dan menghadapi penahanan. Di fasilitas-fasilitas yang didesain untuk menghancurkan semangat mereka melalui pengasingan, penyiksaan, dan tekanan psikologis yang tanpa henti, niat pemerintah jelas memaksa para pengikut ini untuk meninggalkan iman mereka dan kembali ke Islam. Para tahanan menderita dalam kondisi yang keras, terputus dari keluarga, bantuan hukum, dan setiap bentuk keadilan saat menghadapi tuduhan yang tidak jelas, seperti bertindak melawan keamanan nasional. Bahkan setelah menyelesaikan hukuman mereka, mimpi Moruk tetap berlanjut. Pemerintah mempertahankan pengawasan ketat, memantau setiap gerakan dan komunikasi mereka yang dianggap sebagai ancaman. Namun terlepas dari semua resiko ini, semakin banyak orang Iran yang tertarik pada ajaran Yesus menemukan di dalamnya pesan harapan dan pembebasan di tengah ketidakadilan, korupsi, dan penindasan yang mendefinisikan kehidupan sehari-hari mereka. Taktik rezim yang didorong oleh rasa takut bertujuan untuk menekan gerakan spiritual ini, tetapi angka-angka menunjukkan cerita yang berbeda. Kekristenan diam-diam mendapatkan tempat. Pergeseran ini selaras dengan firman Yesus dalam Matius 10 ayat 22. Kamu akan dibenci oleh semua orang karena aku, tetapi barang siapa bertahan sampai akhir, ia akan diselamatkan. Kata-kata nabawi ini sangat beresonansi dengan orang-orang Kristen Iran yang mengalami penganiayaan yang tak terbayangkan, namun tetap teguh dalam iman mereka. Keberanian dan ketahanan mereka bersinar dalam kehidupan sehari-hari, meskipun ancaman kekerasan, pemenjaraan, dan hal-hal yang lebih buruk terus mengintai. Menariknya, meskipun pemerintah menanggapi dengan represi yang keras, banyak teman dan anggota keluarga para mualaf menunjukkan sikap yang lebih pengertian. Seperti yang dijelaskan oleh Todd Nettleton dari Voice of the Martyrs, perspektif orang-orang yang terlibat sering bergeser menuju penerimaan. Jika seseorang telah menemukan sesuatu yang memberi mereka makna, entah itu Yesus, ateisme, atau yang lainnya, itu adalah hal yang baik. Saya hanya tahu bahwa Islam tidak memberikan jawabannya, jadi saya senang mereka menemukan alternatif yang berhasil. Gerakan spiritual akar rumput ini tidak terbatas hanya pada Iran. Don Chen, Direktur Eksekutif The Tide Ministry, menekankan bahwa Iran hanyalah bagian dari tren yang lebih luas di seluruh dunia Muslim. Apa yang terjadi di Iran hanyalah puncak gunung es. Gerakan serupa dengan Kristus sedang muncul di seluruh dunia Islam. Sementara pemerintah Iran berjuang untuk mempertahankan kendali, gelombang konversi yang berkembang menandakan pergeseran yang lebih mendalam dan tidak dapat diubah, didorong oleh kerinduan akan kebebasan, kebenaran, dan harapan. Laporan dari The Tide Ministry mengungkap fenomena menarik. Banyak Muslim mengalami mimpi dan penglihatan tentang Yesus yang sering menjadi awal dari perjalanan spiritual yang mendalam. Meskipun pertemuan ini tidak selalu mengarah langsung pada konversi, pengalaman tersebut biasanya membantu individu menavigasi hambatan kultural dan agama yang sangat mengakar. Bagi banyak orang, penglihatan ini membuka diri untuk menjelajahi kekristenan dan menjalin hubungan yang bermakna dengan umat Kristen. Sheng, seorang perwakilan dari Tide Ministry, mencatat bahwa orang-orang yang mengalami ini sering berbagi refleksi yang serupa. Sekarang saya menyadari betapa Tuhan mengasihi saya. Saya selalu percaya bahwa Dia ingin menghukum saya.
Mimpi dan penglihatan memiliki makna khusus dalam budaya Islam, di mana mimpi sering ditafsirkan sebagai komunikasi ilahi. Bagi umat Muslim yang bermimpi tentang Yesus, pengalaman ini sangat beresonansi, menggambarkan pesan belas kasihan, cinta, dan bimbingan yang kontras dengan pemahaman mereka sebelumnya tentang Tuhan. Pertemuan-pertemuan ini seringkali membuat individu mempertanyakan keyakinan mereka dan mencari jawaban dalam ajaran Yesus, menandai awal kebangkitan spiritual. Sifat transformatif dari penglihatan ini telah menarik perhatian tidak hanya di Iran, di mana fenomena ini paling sering dilaporkan, tetapi juga di seluruh dunia Muslim. Shank percaya bahwa apa yang terjadi di Iran merupakan bagian dari gerakan yang lebih luas yang memengaruhi seluruh dunia Muslim. Di Afghanistan misalnya, umat Kristen yang merahasiakan identitas mereka menghadapi resiko besar saat menjalankan iman mereka di bawah ancaman penganiayaan Taliban. Ketakutan akan terbongkarnya identitas mereka menciptakan suasana ketidakpercayaan yang meluas di kalangan umat percaya yang harus menghadapi ketakutan akan infiltrasi. Shank menekankan tinggi taruhan ini. Menerima Kristus datang dengan konsekuensi yang sangat nyata, termasuk ancaman kematian. Meskipun tantangan-tantangan tersebut, laporan dari Afghanistan menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang menerima agama Kristen didorong oleh keinginan untuk menjalin hubungan dengan Tuhan yang terasa sangat pribadi dan menyelamatkan. Yaman juga menghadirkan contoh mencolok dari gerakan ini, di mana studi menunjukkan pertumbuhan penyebaran agama Kristen hampir 2 kali lipat dari tingkat global. Pertumbuhan ini sangat luar biasa, mengingat tradisi Islam Yaman yang sangat kuat dan krisis kemanusiaan yang berlangsung di negara tersebut. Sementara itu, bahkan di Arab Saudi, sebuah negara yang dikenal karena interpretasi Islamnya yang ketat, terdapat tanda-tanda peningkatan toleransi. Nettleton dari Voice of the Martyrs mengamati bahwa meskipun lingkungan bagi umat Kristen tetap menantang, monarki Saudi mulai mengakui kemungkinan hidup berdampingan secara damai dengan umat Kristen. Ini adalah perubahan signifikan dibandingkan dengan sikap 1 atau 2 dekade lalu, ketika segala bentuk pluralitas agama ditolak dengan tegas. Narasi tentang konversi massal juga mendapatkan momentum di media sosial. Sebuah cuitan viral dari komentator konservatif Denda mengklaim bahwa jutaan Muslim telah menjadi Kristen, memicu diskusi luas dan mendapatkan ribuan tanggapan. Investigasi lebih lanjut mengungkap wawancara lama dari tahun 2000, di mana Al-Katani dilaporkan menyatakan bahwa 667 Muslim berpindah agama setiap jam, setara dengan 16.000 pertobatan harian dan 6 juta pertobatan setiap tahun. Meskipun angka ini mencengangkan, sumbernya kurang kredibel, sehingga keakuratannya dipertanyakan. Namun demikian, bukti anekdot dari organisasi seperti Tide Ministry dan Voice of the Martyrs, serta kesaksian pribadi dari para mu'alaf, menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam agama Kristen di kalangan umat Muslim. Penganut baru di Timur Tengah memandang kebangkitan spiritual mereka sebagai bagian dari gerakan roh Allah yang lebih luas, gelombang transformasi yang berpotensi membentuk kembali tidak hanya kehidupan individu, tetapi juga seluruh bangsa di wilayah yang sering dianggap sebagai benteng Islam. Roh Kudus mendobrak batasan dan mengubah kehidupan dengan cara yang menantang harapan budaya dan politik. Pesan Alkitab dengan seruan universalnya untuk penebusan melalui Yesus melampaui batas-batas negara dan berbicara kepada hati orang-orang di setiap penjuru dunia. Gerakan ini tidak terbatas pada satu negara atau komunitas. Ini adalah bukti akan sifat kasih Allah yang dalam dan universal, menawarkan harapan dan pemulihan kepada orang-orang yang telah lama menderita penindasan, ketidakadilan, dan keputusasaan di Timur Tengah. Pemahaman tentang kasih Allah, cinta tanpa syarat, adalah konsep revolusioner. Ia menggantikan rasa takut akan hukuman ilahi dengan jaminan kasih karunia dan pengampunan, memperkenalkan Tuhan yang mudah didekati, penuh kebelatan, dan sangat peduli pada kesejahteraan mereka. Pergeseran spiritual yang terjadi bukan hanya tentang keyakinan pribadi, tetapi menciptakan gelombang perubahan dalam tatanan sosial dan budaya di kawasan tersebut. Timur Tengah yang sejak lama dipandang resisten terhadap perubahan sedang mengalami transformasi yang tenang namun tak terbantahkan saat individu menerima keselamatan melalui Yesus. Lanskap spiritual kawasan ini mulai bergeser dengan pesan yang membawa kebebasan, kebenaran, dan terang ke tempat-tempat yang telah lama dibayangi gelap. 1 juta umat Islam di Iran telah memutuskan meninggalkan Islam demi Yesus. Iran sedang mengalami revolusi Yesus. Dari 75.000 masjid di Iran, 50.000 diantaranya ditutup.
Mengapa? Karena orang-orang akhirnya sadar bahwa Yesus adalah jalan dan harapan mereka. Yesus Kristus yang benar-benar dapat menyelamatkan dan memberikan harapan. Masyarakat Iran menyerahkan segalanya, bahkan nyawa mereka sendiri. Ketika mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus, hampir 1 juta orang percaya bahwa selama ini mereka telah menyembah Tuhan yang tidak dapat menolong mereka. Dan Yesus adalah jalan dan harapan mereka. Banyak yang melaporkan bahwa mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus melalui mimpi. Mari kita membawa Timur Tengah dalam doa. Nama Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Percaya kepada Tuhan Yesus adalah jaminan keselamatan yang pasti. Karena keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah kasih karunia Allah bagi setiap orang yang beriman kepadanya. Injil Yohanes pasal 3, ayatnya ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nia yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kisah Para Rasul pasal ke-16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Efesus 2, 8-9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan keraskan hatimu. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau pasti selamat. Haleluya. Amin.